Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Direktur PT Wahana Adiawarna, Menas Erwin Johansyah, terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Ya, pemirsa, Menas Erwin tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 20.41 waktu Indonesia Barat, yakni tepatnya pada Rabu malam dengan menaiki minibus hitam. Saat turun dari mobil, Menas terlihat mengenakan jaket biru, masker putih, dan bersandal. Dengan pengawalan petugas, Menas langsung digiring menuju lantai 2 KPK guna menjalani pemeriksaan. Penangkapan tersebut terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA yang menyeret ex-sekretaris MA Hasbi Hasan. Benar bahwa pada hari ini KPK melakukan penangkapan terhadap saudara Menas Erwin Johansyah, yaitu terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung. Penangkapan ini dilakukan mengingat yang bersangkutan sudah 2 kali tidak hadir dalam pemanggilan pemeriksaan tanpa alasan. Tim melakukan pengamanan terhadap yang bersangkutan di wilayah BSD. Ya, pemirsa, Polri telah menetapkan 959 orang sebagai tersangka aksi kerusuhan akhir Agustus lalu. Ya, dari 959 orang tersebut, pemirsa, 295 diantaranya merupakan anak-anak. Hal ini disampaikan Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono dalam konferensi pers penanganan dan penindakan pasca kerusuhan Agustus sore tadi kemarin di Mabes Polri. Dalam kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, Polri telah menetapkan 959 tersangka, 295 diantaranya merupakan anak-anak usia pelajar. Jumlah tersebut berdasarkan penegakan hukum yang dilakukan di tingkat Barreskrim Polri dan 15 Polda jajaran di Indonesia. Para tersangka dijerat dengan berbagai macam pasal, mulai dari penghasutan, ujaran kebencian, dan berita bohong, penganiayaan hingga pengerusakan. Sejumlah barang bukti juga disita oleh kepolisian saat aksi unjuk rasa. Bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri bersama seluruh jajaran Polda, penegakan hukum hanya dilakukan terhadap pelaku yang melakukan kerusuhan. Jadi, sekali lagi, penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran itu adalah semuanya pelaku yang melakukan kerusuhan, bukan masyarakat yang melakukan demo. Karena kalau demo memang itu sudah ada aturannya. Jadi itu yang kami tegaskan di awal. Sampai dengan saat ini, Polri telah menangani 246 laporan polisi. Dari seluruh laporan tersebut, Polri telah menetapkan ada total 959 orang tersangka. Dengan rincian 664 tersangka dewasa dan 295 anak. Ya, sementara itu terkait mastermind alias otak kerusuhan dan penyandang dana aksi anarki, polisi mengaku sudah mengantongi nama, namun masih harus dilakukan penelusuran lebih lanjut. Tim juga masih terus berjalan terkait temuan-temuan yang ada di wilayah yang tadi disampaikan. Apakah sudah didapatkan mastermind? Semua tim mohon izin kami laporkan masih proses berjalan. Ada beberapa daerah yang memang didapatkan adanya pendana ataupun aliran dana yang saat ini masih proses pembuktian. Artinya proses pembuktian bahwa memang didapatkan seseorang mengasih uang dan lain sebagainya, didapatkan dari mana, ini masih proses pembuktian, dan pembuktian ini adalah melalui proses yang secara saintifik. Mungkin nanti kami juga terus berkoordinasi dengan PPATK terkait aliran-aliran dana. Saat ini sedang.
295 remaja yang menjadi tersangka dalam kerusuhan di sejumlah daerah di tanah air menjadi perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Ya, KPAI akan memantau proses penegakan hukum terhadap anak yang menjadi tersangka dengan tetap memperhatikan hak-hak anak. Kami memberikan apresiasi kepada Polri yang sudah melakukan upaya pengamanan dan juga upaya penegakan hukum. Kalau dalam kacamata KPAI tentu kami tetap mendukung bahwa upaya pengamanan dan penegakan hukum ini tidak boleh keluar dari perspektif perlindungan anak sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait dalam hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, di mana di situ diatur bahwa anak hendaknya diperlakukan secara manusiawi, tidak mendapatkan kekerasan, tidak mendapatkan perlakuan yang kejam, dipisah tentu dari orang dewasa, dan juga dilindungi identitasnya, tetap juga diupayakan pemenuhan hak dasar, dan dalam proses persidangan tentu ada pendampingan kepada anak-anak ini. Ketika bicara tentang anak dalam kaitannya dengan pelibatan aksi di sini, tentu kita melihat bahwa anak ini memang kelompok yang sangat rentan karena anak-anak cenderung memiliki filter yang lemah untuk bisa membedakan yang baik dengan yang buruk, yang positif, yang negatif. Apakah aksi ini sudah mengarah pada anarkis atau dan lain sebagainya. Apalagi mengingat kalau kemarin dalam pengawasan KPAI kita melihat dugaan keterlibatan anak ini sebagian karena solidaritas antar teman, ajakan dari senior, ajakan dari alumni, termasuk provokasi dari media sosial, termasuk juga ada dugaan mobilisasi. Ini beberapa hal yang membuat anak-anak kemarin terlibat. Nah, tentu kami berharap kita tidak hanya fokus pada penanganannya gitu ya, kepada anak yang sudah diamankan ini, tetapi tentu kita juga harus berpikir bagaimana upaya pencegahan supaya ke depan anak-anak tidak lagi terlibat dan dilibatkan dalam aksi-aksi demonstrasi yang rusuh, yang ricuh, dan juga yang mengandung unsur kekerasan. Dan ini tentu penting keterlibatan stakeholder berbagai pihak gitu ya, untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan. Ternyata dengan banyaknya anak yang terlibat menunjukkan bahwa sebagian besar anak ini juga belum memahami bahwa menyampaikan pendapat itu memang hak, tetapi tentu harus tetap dalam koridor sesuai dengan peraturan perundang-undangan misalnya. Atau ternyata anak-anak masih butuh penguatan edukasi untuk membaca situasi bahwa aksi yang diikuti ini sudah mengarah pada anarkis, sehingga mereka perlu untuk kemudian menarik diri dari aksi yang demikian. Sebaliknya, suarakan pendapat-pendapat melalui forum-forum yang